Seseorang kan sangat tenang hidup dimanapun asal dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu. Dalam surah Zariyat ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Bersegeralah kalian kembali kepada Allah, taatilah Allah, sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nabi SAW mengingatkan orang-orang Mekah pada saat mau turun ayat ini. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalau saya mengatakan bahwasanya di luar kota Mekah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, kalian akan percaya apa yang saya ucapkan? Kata orang-orang Quraisy, tentu saja hai Muhammad, karena kami tidak pernah dengar kamu bohong sekalipun seumur hidupmu. Maka Nabi SAW segera menunggangi keadaan tersebut, mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah sesungguhnya saya utusan Allah dan di belakang saya ini ada azab yang menyedihkan. Jangan sampai kalian kufur. Jadi Nabi SAW sudah mengingatkan, ikutin ini, nikmatin apa yang diperintahkan, apa yang dihalalkan, jauh yang dilarang, kalian akan bahagia. Hanya itu saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sudah mengingatkan orang-orang Quraisy dan juga jadi pelajaran buat kita. Juga dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal, mengembalikan semua urusan jika kalian benar-benar orang yang beriman. Sisi yang lain, seorang muslim juga harus melihat kepada kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepadanya di dalam setiap urusannya, melihat kepada kasih sayang Allah kepada dirinya dan seluruh makhluknya, lalu berkeinginan kuat untuk mendapatkan tambahan kelembutan dan kasih sayang itu, sehingga dirinya akan selalu merendahkan diri kepada Allah dengan kerendahan yang murni dan dengan doa, bertawassul kepadanya dengan perkataan yang baik dan amal soleh. Kalau kita lagi makan, syukuri alhamdulillah. Dan ingat teman-teman sekalian, saya pernah jelaskan juga, hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Kita harus seperti itu, jangan syamata. Kata Umar radhiyallahu anhu, apa itu syamata seperti ini? Umar bin Khattab berkata, aku khawatir kalau ada seorang wanita hamil lewat di depanku karena perutnya besar, lalu aku berkata dalam diriku, kenapa ya perutnya seperti itu? Maka Allah menghukumku dengan membuatku hamil. Sampai begitu mereka mengatakan, dan berhati-hati sekali dengan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah membuat binatang yang ada binatang yang indah bulunya, yang bagus tampangnya, dan ada Allah juga ciptakan buruk di mata manusia untuk menunjukkan keajaiban dan kemahakuasaannya Allah. Ada ikan yang indah untuk dilihat, ada ikan yang seperti batu buruk. Kita cuma mengatakan subhanallah yang telah menciptakan yang baik dan buruk. Subhanallah yang telah menciptakan yang sehat dan sakit. Subhanallah yang telah menciptakan yang putih dan hitam. Subhanallah dan subhanallah. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita merendahkan orang lain.